listeners, kembali lagi bersama gue Papa Jidan di acara Copi Online. Nah, kali ini ada hal yang memang gue pengen omongin ke beat listener. Mungkin juga gue bakal sharing ke beat listener ya, tentang masalah PPDB, penerimaan peserta didik baru. Yang saat ini yang gue tahu adalah berdasarkan umur. Nah, sekarang kita masih ada di Coffee Capri. Gue bakal kasih narasumber yang memang kompeten lah pasti. Seorang psikolog lulus tahun 94 dari UI, Yellow Jacket dong, Yellow Jacket. Artinya tidak ada seorang akademisi udah hatam dong masalah pendidikan gitu. Nah langsung aja, tapi dia juga seorang komedian. Lo pasti kenal siapa dia? Bang Temon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Temon, luar biasa. Terima kasih. Iya alhamdulillah. Terima kasih udah mau bercoli sama gue ya. Copi online, Copi online. Jadi kirain coli ya. Jadi kalau kemarin tuh ada Kopdara, kita Coffee online-nya. Itu ceritanya gitu. Begitu Bang Temon. Siap. Nah, Bang Temon kan dari psikolog UI ya. Betul. 94 ya. Angkatan 85, keluarga 94. Buset. 9 tahun. 9 tahun, Bo. Udah kayak ini aja. Ngapain 9 tahun Bang mecahin itu apa namanya psikologi buat masuk kerja. Bikin soal-soal itu jangan-jangan itu gokil. Itu gokil. Iya. Kok kadang-kadang tidak masuk akal sehat gue kalau psikologi giran masuk soal. Fungsinya apa segala macam, ada fungsinya? Ya ada lah. Karena kan dengan gue juga belajar di psikologi, jadi bisa gue terapkan apa yang gue pelajari itu dalam kehidupan sehari-hari loh. Banyak ya rupanya. Banyak banget. Tapi memang waktu mengikutinya, waktu mempelajari ilmu psikologi itu sendiri, suka bikin bete, pusing, nggak ngerti. Tapi begitu tamat, berpaham. Oh, maksudnya ini. Emang benar bisa diaplikasikan. Diaplikasikan benar seperti itu. Dan sebagai seorang komedian itu memang perlu gak? Maksud gue mempelajari psikologi kan lo berhadapan sama audiens nih. Benar, justru di situ sangat perlu. Kadang-kadang waktu ketemu, waktu reuni nih, pada dibilang, kenapa Mon, sayang dong ilmu psikologinya tidak dimanfaatkan. Terus bilang, kata siapa nggak dimanfaatin? Psikologi massa. Dalam arti kita menghadapi yang tadi Papa Jidan bilang, berhadapan dengan orang, kita kan harus bagaimana tuh? Pertama secara mental kita nggak grogi. Kedua membuat materinya sendiri, jangan sampai menyindir orang atau mendiskreditkan orang sehingga nggak berhasil kita menghibur orang. Misalnya seperti itu. Menghadapi gimana pada saat kita blocking, pada saat kita hilang karena gangguan-gangguan pada saat di situasional itu harus terjadi gitu loh. Harus bisa kita antisipasi, kita atasi. Kalau saya lihat, kalau memang abang tuh sampai psikologi berarti memang pendidikan dari orang tua pun sudah dinomorsatukan gitu ya bang. Terus masuk SD berapa tahun awal masuk SD? SD ya 6 tahun lah, masih 6 standar tahun. Waktu itu. Umur 6 tahun malah gue. 6 tahun 7 tahun nih. 6 tahun nih. 6 tahun nih. Karena gini bang, mau tanya juga nih, sudah pas gak sih umur 6 tahun itu masuk sekolah udah mulai kan udah mulai tertib dong kehidupan gitu loh bang. Dari sejak dini udah sekarang psikologi udah pas gak sih sebenarnya? Ya kalau sebenarnya begini loh, masalah pas atau enggak pas itu kan sangat subjektif, sehingga dibuatlah sebuah regulasi dari Menteri Pendidikan misalnya, bahwa untuk masuk tingkatan anak SD itu misalnya umur 7 tahun. Dan kalau memang dengan asumsi bahwa 7 tahun itu kan dia memang udah bisa diatur lah, udah bisa dengar omongan orang lain, bukan hanya orang tuanya doang. Nah itu kan diharapkan seperti itu. Makanya dipersiapkan lagi di masa TK-nya itu anak-anak itu supaya beradaptasi dengan orang lain seperti apa, mengikuti perintah-perintah dari orang lain, dari guru-guru kan begitu. Jangan sampai dia cuma dengerin perintah dari rumah doang, orang lain nggak dengerin kan bisa jadi seperti itu. Sehingga guru mengalami kesulitan nih untuk ngadapin anak-anak yang seperti ini, begitu. Jadi memang secara psikologi kan memang yang di PAUD, kalau kita kalau kita juga masuk apa ya? Kalau kita PAUL. PAUL. Pendidikan anak usia lanjut. Udah tua. Udah ininya putih ya. Makanya gue tutupin nih guys. Jadi beat listener ini bukan cuma topi jadi fungsinya, nutup uban. Jadi memang berarti kan PAUD atau mungkin TK atau preschool ya, sudah ada dong, mereka sudah mengkaji tentang masalah dari psikologinya loh bang, maksudnya sangat pasti, karena kan itu tadi diharapkan memang pada saat-saat usia seperti itu, ini kalau di psikologi itu disebutnya tugas masa perkembangan,
di mana seorang anak itu belajar mengenali diri sendiri, dia perempuan atau laki, misalnya seperti itu. Berbagi itu kelompok-kelompoknya. Kalau yang misalnya perempuan seneng main yang boneka-boneka, kalau yang laki-laki mobil atau segala macam. Sehingga seperti itu. Karena memang secara teori nih tahu seperti itu, makanya disiapkanlah fasilitas-fasilitas di TK itu seperti itu juga. TK kan sekitar 5 tahun nih, 4-5 tahun nih. Iya tadi 4-5 tahun, makanya dari 3 tahun aja yang playgroup Playgroup, kelompok bermain bener. Itu tadi untuk bagaimana dia berbagi bahwa kita hidup nih nggak sendiri loh, gitu loh. Kita ada orang lain, karena kan kalau kita cuma di rumah doang dididik, tidak pernah ada orang lain, nanti ada kesulitan begitu dia terjun ke masyarakat, begitu. Jadi gimana Bang menurut Abang nih masalah yang di entah itu penitipan bayi, karena kan kita tahu orang tua sekarang kan sibuk semua nih, kebanyakan gitu. Apakah itu memang membantu perkembangan si anak secara psikologi? Kan artinya dari bayi pun dia umur 0 mungkin 0 tahun mungkin bahkan ya. Udah coba berinteraksi dengan lingkungan itu gimana Bang kalau menurut itu? Apa ada hal maksudnya gini, lo udah bergaul sama lingkungan tapi di rumah perlu lagi gak sih dikasih masalah akhlak segala macam sama orang tuanya Bang, biar mengenali orang tuanya? Sebenarnya gitu. kan inti dari diri kita sendiri itu awalnya dari rumah. Negara yang terkecil itu adalah rumah tangga. Gitu. Kalau memang dididiknya udah benar segala macam, sehingga nanti pada saat dia berbaur dengan masyarakat, dia itu udah nggak kaget lagi. Kurang lebih maksudnya seperti itu. Jadi kayak gini nih, ini sedikit aja nih. Anak umur 0 sampai 1 tahun, dia beradaptasi dengan lingkungan itu caranya gimana? Lewat mulut. Maka dibilang pada tahapan itu adalah fase oral, di mana kepuasan itu lewat mulut. Kadang-kadang gue ngilu kalau ngomongin itu seorang. makanya kita nggak usah kaget nih kalau ketemu anak kecil yang artinya 1 tahun ke bawah, ketemu apa aja pasti lewat mulut. Dimasukin ke mulut. Kayak tetangga gue Bang. Benar. Tetangga gue anak kecil itu tiba-tiba ketahuan sama mamanya nelen duit yang 100 perak, yang 500 perakan tuh. Ya gitu tadi. Terus kata dokter tungguin aja besok. Ditungguin besok pagi, keluar dari itunya kan keluar cincin. Sama mamanya disuruh nelen 1000-an Bang. Dan ngarepin besoknya keluar gelang. Udah kayak money changer tuh anaknya. Oh gitu, lewat mulut. Oh iya, pengenalan semua lewat mulut. Semua lewat mulut. Itu cara beradaptasi anak pada usia tadi, fase oral 0 sampai 1 tahun, dia beradaptasi dengan lingkungannya pasti lewat mulut. Makanya nggak usah kaget kalau anak kita nih kita lepas sedikit nih usia tadi 0 sampai 1 tahun, apa-apa dimasukin ke mulut, apa dimasukin ke mulut begitu. Mengenal lingkungan ya? Mengenal lingkungan lewat situ. Kurang lebih begitu, beradaptasi dia. Oh yang ini keras mungkin, oh yang ini lembek, ini segala kurang lebih. Kalau gue pikir karena ada perkembangan pertumbuhan gigi. Belum, malah kan usia itu walaupun ada beberapa bayi udah masih gatel gitu ke orang tua. Yang gitu-gitu tadi. Sehingga disebutnya fase oral. Fase oral. Nah, ntar 1 tahun sampai 2 tahun fase anal, kepuasannya lewat dubur. Waduh. Dari situ ngeri. Ya artinya itu tadi, disitulah diajarin toilet training. Oh itu maksudnya. Anak kecil ya diajarin nih kalau kamu pipis tuh di sini. Genetikal ya. Kalau BAB di sini. Di sini. Gitu. Nah pas genital itu 2 tahun sampai 3 tahun. Oh itu malah ke situ. Iya, yang artinya dia baru tahu gennya nih. Oh gue cewek. Oh kalau gue bilang yang bangsa 1-2 tahun dibilang sama bini gue sama mak gue tuh dibilangnya tatur Bang, ditatur anak tuh biar pipisnya teratur sebelum tidur. Jadi biar dia nggak ngompol segala macem. Benar, gitu. Disitulah diperlukan seorang ibu mengentuk. Nah itu gambarannya kurang lebih seperti itulah. Kalau kembali lagi kita ke soal pendidikan, itu tadi sebenarnya kan dari dulu juga kan udah dibuat regulasi aturannya. Anak SD itu masuknya itu tadi 7 sampai mau masuk itu 7 tahun lah istilahnya begitu kan. Terus nanti begitu SMP ada lagi usia-usianya yang artinya memang sih bukan. Datang akhirnya. Waduh pas banget nih. Digeser bisa di bangku ya nggak apa-apa. Nih guys, gue pesen ini nih Beat Listener. Gue pesen pasta spaghetti sih. Nah ini ada menu andalan di sini katanya
Soto apa? Sop ayam. Sop ayam. Oh, sop ayam. Oh, ganti jadi sop ayam. Tadi sebenarnya ada ayamnya nggak ada. Kenapa nggak diusir? Orang kita mau makan. Kita berebutan. Iya. Minumnya mana minumnya, Mas? Minumnya. Iya, minum saya teh manis aja. Air mineral. Air mineral. Ya. Nah, jadi pas itu 7 sampai 6 tahun memang sudah mulai sekolah. Ya disitulah dia sudah mulai beradaptasi lagi tuh tingkatannya lebih tinggi lagi, yang artinya dia harus mengikuti aturan-aturan di luar rumah, yang artinya masuk sekolah jam 7 misalnya gitu, pulang sekolah jam 12 kayak gitu lagi, nanti ada PR, ada segala macam, kurang lebih hal-hal seperti itulah, yang akhirnya dia mengikuti suatu aturan-aturan terus supaya di dalam dirinya terbentuk. 7 tahun. Karena nanti kan begitu dia terjun ke masyarakat, kan akan ketemu lagi tuh yang lebih kompleks lagi aturan-aturannya kan. Kalau kita memang nggak dididik, ya kita nggak tahu. Akhirnya kita protes, ngelawan aturan, akhirnya berhubungan dengan hukum, kan begitu. Iya. Memang jadi usia sekolah ya segitu, memang udah di itunya ya. Benar. Nah kan sekarang kan yang lagi ada masalah itu tadi tuh tentang yang usia udah boleh dibilang udah, kalau makanya ada presiden dikit PPDB ya. Peserta pendidik para peserta didik bangkotan. Jadi, bukan baru. Iya, bukan baru, bangkotan ada ketuaan. Sebenarnya itu arti gini nih. Ini nih secara psikologisnya nih. Memang kalau gini loh. Ini saya alami sendiri, artinya saya di kelas nih. Kita umurnya paling tua sendiri nih. 9 tahun. Iya, artinya barengan kita nih, angkatan kita. Itu kan misalnya kalau misalnya tadi usianya misalnya 13, kita sebenarnya 17 sendiri nih. Itu kan secara psikologis udah beda. Ada gap sih sebenarnya. Benar. Yang 17 itu udah masa perkembangan yang tadi mungkin udah tahu masa pacaran, udah tahu yang apanya artinya yang lebih di luar jangkauan anak umur 13 tahun tadi. Itu kan bisa timbul masalah. Begitu loh. Iya, itulah regulasi, ya bingung juga jadinya. Yang arti gini loh, mungkin kita kalau usia saya yang ngerti belum ngerti masalah seks nih, mungkin kalau berenang atau gimana kan usia masih kecil-kecil nggak malu-malu lah. Nah untuk yang usia udah gede ini kan yang memang dia mungkin informasinya udah banyak segala macam, mungkin bisa terjadi kayak gitu-gitu loh, bahaya. Kan bisa terjadi pelecehan mungkin. SMA itu sekitar 16 tahun ya. Nah iya. Sama kan yang terakhir tadi yang bisa diterima 21 itu 20 tahun, 21. Itu kan udah gapnya jauh banget sih. Malah kalau dulu kan malah umur 21 itu udah bisa jadi anggota DPR malah dulu kan. Saya nggak baca sampai 21 Bang. Saya pikir bebas, makanya saya pengen daftar lagi di SMA favorit. Jadi saya lulus di SMA favorit jadinya. Iya gitu. Iya, kan bisa. Wah, gue lulus di SMA favorit dong. Minumnya nih Bang, minumnya. Oh ini. Iya. Kayak itu kan nih. Terbalik. Itu. Iya. Jadi memang ada perkembangan. Sebenarnya kalau ada gap gitu, saya bilang jadi gimana ya ngomongnya, aman gak sih sama yang lain gitu, takutnya memang ini masalahnya si anak yang baru kalau memang ketemu dia baru lulus SMP terus ketemu sama yang udah bangkotan gitu. Tua. Iya. Ya, makanya sebenarnya gini. Ngeri loh zaman-zaman masa-masa itu sebenarnya. Gue pun kan juga nggak mau terlalu cepat menyimpulkan. Bener sih. Tapi kalau bicara yang dulunya nih artinya, gue yakin sih di di sebuah regulasi tentang pendidikan nih pasti udah dipikirin tuh. Banyak orang pinternya. Iya benar, yang kompeten. Usia segini tuh emang harus usia memang udah SMP, udah SMA. Iya. Ya kalau ini udah jangan dah, karena tadi mungkin ketuaan nggak bisa. Akhirnya DO apa segala macam. Nah mungkin untuk tetap menyalurkan artinya usia-usia tadi kan bisa ada sekolah-sekolah khusus juga. Makanya kan gue pikir ada ini ya Bang, apa namanya yang paket-paketan itu. Bener. Paket C, paket A. Kayak dulu itu. tuh ada gini loh. Temen gue sendiri yang udah kerja nih, bisa karena dia untuk memperbaiki jabatannya, dia sekolah malam. Iya, sekolah malam. SMA, level bener. SMA untuk dapat ijazah SMA supaya nanti tingkatan jabatannya itu kan, karena lulusan SMP kan beda sama lulusan SMA misalnya kurang lebih gitu. Untuk memperbaiki tingkatannya dia di perusahaan, ya gue mesti harus ada ijazah SMA nih. Nah gue sekolah malam lah, sementara siangnya kan gue kerja, kurang lebih begitu. Tapi kalau misalnya itu dimasukin ke dalam masalah yang pendidikan umum nih, yang kebanyakan pada umumnya itu kan agak-agak takutnya itu pasti ada pergesekan kalau menurut gue.
Ya, Karena secara psikologis gitu tadi. ya, perbedaan umur ya. Perbedaan umur itu kan mempengaruhi. Baru lulus SMP. Lawannya 21 tahun. Atau mungkin nih, ini baru mungkin prediksi lah. Bisa aja kan artinya gue nih udah boleh dibilang udah pengalaman nih. Kan yang anak junior itu kan di bawah kita, umur kita nih istilahnya kita bisa gue bohongin kan begitu. Takutnya sih. Atau tapi yang jadi itu tadi bully. bully. Lo Bully. ngelawan lo sama gue yang tuaan. Akan dari mungkin kayak gitu-gitu. Ya apa mungkin jadi memang ada tambahan apa namanya tugas dari buat tenaga pengajar gitu kali Bang, kadang-kadang lihat gap itu. Tapi gue lihat gue dengar kalau nggak salah gue baca di berita dan info dari teman-teman yang anaknya mau masuk SMA sekarang itu rata-rata memang di angka 18 maksimal sih. Tuh. Ternyata. Makanya gue bilang juga lu kalau angka 19 20 mungkin malu kali kalau emang lu harus daftar juga sebenarnya sih gitu. Mungkin juga itu pasti ada lah. Tapi udah kerja juga ya Bang ya kali ya, tadi kayak Bang bilang ya. Jadi kan gini loh, pada dasarnya kembali lagi ke soal undang-undang nih, bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Iya benar. Ya itu tadi sebenarnya tinggal diatur aja. Apa namanya kan kayak tadi yang gue bilang juga awalnya tuh. Iya. Yang ada namanya sekolah khusus kayak misalnya sekolah malam Sekolah malam. atau apalah namanya yang artinya tetap bisa mendapatkan apa namanya pendidikan. Nih bukannya so tau juga ya, sekolah malam bisa aja dibikin negeri ya Bang ya. Ya bisa Iya. lah, itu kan tinggal Jadi regulasinya. ntar dapat nik berarti. Ya, ya bisa jadi kayak gitu-gitu. Enggak sih sebenarnya, enggak, gue berpikiran gitu juga. Kenapa enggak sih dibikin aja sekolah malam yang memang ya ada negeri, ya enggak menutup swasta. Kalau emang harus nutup juga enggak apa-apa. Maksud gue juga ya tenaga pengajar itu dialihkan ke negeri gitu. Karena gini, karena semuanya itu kan mungkin udah dibuat secara regulasi tadi aturan-aturan bahwa seperti itu supaya itu tadi mungkin kalau anak-anak yang nih dalam tanda petik nih anak-anak yang bandel nih sehingga takutnya. yang arti dia jadi nggak naik kelas atau segala macam itu tadi karena tidak bisa beradaptasi dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Itu kan pasti akan bermasalah sendiri yang akhirnya tadi bisa dikeluarin, bisa apa namanya nggak naik. Nah, tapi kan tetap kita harus melihat bahwa mereka itu juga tetap berhak mendapatkan pendidikan. Tapi itu tadi mungkin tidak bisa di tempat yang umum tadi. Karena itu tadi kalau digabungin lagi kan susah. Dalam arti mungkin dia malu, terus mungkin dia juga nanti akhirnya merasa jadi jagoan atau gimana. Timbul lagi masalah-masalah lagi. Nah, secara perkembangan dari sisi psikologinya ya Bang. Let's say memang tadi yang gue tahu adalah usia sekitar 18 setengah tahun nih yang murid baru ini. Betul. Gapnya terlalu jauh gak Bang dengan usia yang baru lulus SMP katakanlah memang sekitar berapa sih 16 tahun 15 tahun ya? Ya pasti sangat 3 tahun loh Bang. Iya. Karena itu tadi kan yang semua yang sebelum-sebelumnya kan sudah teratur. Udah dibuat. Nih contoh nih. Iya. Umur 7 tahun masuk SD. Dia 6 tahun sampai kelas 6 kan? 13 tahun. Masuk SMP. Masa puber. Terus 3 tahun pendidikan SMP 15 sampai 16 lah ya, 16 tahun. Masuk SMA umur 15 atau 16 lah kurang lebih gitu. Peralihan ke dewasa ya. Betul. Begitu 18 baru masuk SMA. Dia kan harusnya udah tamat SMA malah. Benar. Karena nanti akan sedikit banyaknya akan terpengaruh terhadap dirinya sendiri, udah pasti. Pola pikir juga udah beda. Udah pasti beda. Dan dia merasa itu tadi akan merasa lebih sok tahu di angkatannya karena merasa paling tua. Iya. Itu tadi ini bullying bisa jadi. betul kayak gitu. Terus jadi hal-hal yang kita tidak inginkan lah yang pasti. Karena kan yang kalau gue dengar juga bukannya ya mungkin gue sok tahu ya nggak apa-apa lah. Karena yang gue dengar gini itu buat menjaring memang mereka yang sempat putus sekolah atau memang yang memang katakan kurang mampu kondisi ekonomi. Itu tadi gitu. makanya waktu itu juga sudah dibuat regulasi juga atau difasilitasi bahwa itu tadi ya udah lu kalau memang karena ekonomi keluarga nggak bagus sehingga dia putus sekolah bantu orang tuanya dulu kerja. Iya. Dia istilahnya nggak tamat SMA nih. Iya. Nah sementara dia kerja dengan ijazah SMP misalnya, itu kan tingkatannya di bawah misalnya gitu kan. Begitu dia mau naikin tingkatannya SMA, kan dia bisa sekolah malam itu tadi. Iya sih benar. Tetap kita fasilitasi bahwa itu kembali lagi dengan ada undang-undangan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan itu tadi. Dasarnya memang.